Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Samarah Lutfiah. Kali ini saya akan menjelaskan tentang masuknya Belanda ke Indonesia. Baiklah, sekarang kita mulai dengan awal masuknya Belanda ke Indonesia. Teman-teman, tahukah kalian, meski Belanda adalah penjajah Indonesia yang paling lama, Belanda itu bukanlah bangsa Eropa yang pertama menaklukkan Nusantara. Sebelum Belanda, ada Portugis dan Spanyol yang tinggal lebih dulu di awal abad ke-16. Awal masuknya Belanda ke Indonesia dikarenakan dengan adanya ekspedisi Belanda ke Indonesia pada tahun 1596 di saat Cornelis de Houtman bersama Peter Keizer dikirim oleh para saudagar Belanda ke Lisbon, Portugal untuk mencari informasi keberadaan kepulauan rempah-rempah. Teman-teman, tahukah kalian tujuan dan faktor kedatangan Belanda ke Indonesia? Menurut salah satu karya MC Rickles di abad ke-16, wilayah-wilayah di Belanda berada di bawah kekuasaan kerajaan Spanyol. Namun, revolusi Belanda atau perang kemerdekaan sejak tahun 1560-an mendorong Belanda mempunyai jalur perdagangannya sendiri. Sebelumnya, Belanda hanyalah perantara atau pengecer rempah-rempah yang dibawa Portugis dari Nusantara. Oleh karena itu, Belanda terus berusaha untuk mencari kepulauan rempah-rempah. Nah, teman-teman, setelah kepulangan Cornelis de Houtman dan Peter Keizer dari Lisbon, Portugal, mereka sudah mendapatkan beberapa informasi keberadaan kepulauan rempah-rempah. Salah satunya adalah Indonesia. Maka, pada 2 April tahun 1595, Belanda berangkat menuju Banten untuk melancarkan ekspedisinya mencari kepulauan rempah-rempah. Sebanyak 4 kapal dengan 249 awak dan 64 pucuk meriam berangkat di bawah pimpinan Cornelis de Houtman. 4 kapal tersebut bernama Amsterdam, Hollandia, Mauritius, dan Duifken. Setelah 1 tahun lamanya di perjalanan dari Belanda menuju Indonesia, akhirnya kapal-kapal Cornelis de Houtman tiba di Banten pada Juni tahun 1596 di Pelabuhan Lada, yaitu pelabuhan terbesar di Jawa Barat. Awalnya, kedatangan mereka disambut baik oleh rakyat Banten, bahkan terdapat beberapa rakyat Banten yang menaiki kapal-kapal mereka untuk menawarkan barang dagangan mereka. Namun, tidak lama setelah mereka singgah, sambutan baik yang diberikan oleh rakyat Banten tersebut disalahgunakan dan dibalas dengan perbuatan kasar oleh Cornelis. Mereka sudah terlibat perang dengan rakyat pribumi. Akhirnya, Sultan Banten bersama dengan petugas Portugis di Banten mengusir kapal Belanda tersebut. Setelah diusir dari Banten, de Houtman pun angkat kaki dan berlayar ke timur melalui pantai utara Jawa. Setelah mendapat berbagai penolakan di Jawa, de Houtman kembali ke negaranya dengan membawa banyak rempah-rempah. Pelayaran de Houtman sebenarnya tidak terlalu sukses. Selama 2 tahun berlayar, hanya 3 kapal dan 89 awak yang kembali ke Belanda. Selain dilawan penduduk lokal, para penjelajah Belanda terkendala cuaca dan wabah penyakit. Meski belum menemukan pusat rempah-rempah di timur Nusantara, ekspedisi pertama yang dipimpin de Houtman ini telah mewariskan jalur pelayaran bagi penjelajah Belanda berikutnya. Maka, pada tahun berikutnya, Belanda kembali menggelar ekspedisi kedua ke Nusantara. Sejak saat itu, muncullah kutipan yang dikatakan oleh Rickles, yaitu kini mulailah zaman yang dikenal sebagai zaman pelayaran-pelayaran liar atau tidak teratur, yaitu ketika perusahaan-perusahaan ekspedisi Belanda saling bersaing berjuang keras untuk memperoleh bagian dari rempah-rempah Indonesia. Setelah 2 tahun lamanya,
Belanda datang kembali ke Indonesia dengan membawa 22 kapal milik 5 perusahaan Belanda yang berbeda pada tahun 1598. Armada pimpinan Jacob van Eyck adalah armada yang pertama tiba di Kepulauan Rempah-Rempah Maluku pada Maret tahun 1599. Mereka datang ke Indonesia tentunya dengan niatan untuk mengambil rempah-rempah. Kapalnya kembali ke Belanda pada tahun 1599 sampai 1600 dengan mengangkut banyak sekali rempah-rempah. Keuntungan yang diperoleh mencapai 400%. Teman-teman, tentunya kalian tidak asing lagi kan dengan VOC? Nah, kali ini aku akan membahas tentang VOC, yaitu organisasi Belanda yang dibangun di Indonesia. Dengan banyaknya keuntungan yang diperoleh Belanda dari Indonesia, Belanda pun membentuk Verenigde Oost-Indische Compagnie atau VOC pada tanggal 20 Maret tahun 1602. VOC merupakan sebuah badan perdagangan atau perusahaan dengan hak monopoli terhadap perdagangan di wilayah Asia. VOC yang berdudukan di Batavia juga disebut dengan nama perusahaan Hindia Timur atau East India Company karena mereka ingin menyaingi perusahaan yang didirikan oleh Inggris bernama VWC yang memiliki julukan sebagai perusahaan Hindia Timur. Saya akan menceritakan sedikit perjalanan VOC di Maluku. VOC menuju Maluku dalam misi perdagangan. Di sana, VOC mengganggu Portugis yang sebelumnya memonopoli perdagangan. Portugis akhirnya bekerja sama dengan Kesultanan Ternate yang ingin Portugis pergi dari Maluku. Pada tahun 1605, VOC menyerang benteng Portugis di Maluku. Portugis pun terpaksa mundur ke Timor Leste. Kemenangan Belanda atas Portugis menjadi jalan masuk kolonialisme 3 abad setelahnya. Tak lama setelah menguasai Maluku, VOC melebarkan sayap ke Pulau Jawa. Teman-teman, apakah kalian tahu tujuan dari pembentukan VOC? Tujuan pembentukan VOC adalah yang pertama, berusaha menguasai baik pelabuhan penting serta kerajaan-kerajaan di wilayah Indonesia. Yang kedua, melakukan monopoli perdagangan. Yang ketiga, mengatasi persaingan yang ada antara pedagang Belanda dengan pedagang Eropa lainnya. Sudah sejak 2 abad yang lalu, VOC telah didirikan. Hingga pada tahun 1799, VOC mengalami banyak sekali masalah dan akhirnya bangkrut kemudian dibubarkan. Tahukah kalian mengapa VOC dibubarkan? Alasan-alasan pembubaran VOC adalah yang pertama, pegawai VOC banyak yang tidak terlalu cakap dalam mengendalikan monopoli perdagangan. Selain itu, mereka juga banyak yang melakukan korupsi. Yang kedua, hutang VOC yang semakin menumpuk dikarenakan peperangan dengan Inggris dan juga rakyat Indonesia sendiri. Yang ketiga, para penguasa semakin merosot moralnya akibat sistem monopoli yang dilakukan. Yang keempat, prajurit VOC banyak yang tewas dalam peperangan. Yang kelima, aturan peringan dan penyerahan wajib yang dilakukan untuk mengisi kas VOC tidak berjalan sebagaimana mestinya. Karena alasan-alasan tersebut, maka sejarah penjajahan Belanda di Indonesia melalui VOC pun berakhir. Jika tadi kita sudah membahas mengenai awal masuknya Belanda ke Indonesia dan pembentukan VOC, maka sekarang kita akan bahas kepergian Belanda dari Indonesia. Teman-teman, tahukah kalian bahwa kepergian Belanda dari Indonesia dipengaruhi oleh 2 faktor, yaitu faktor dari dalam dan faktor dari luar. Faktor dari dalam yaitu yang pertama, Belanda menyadari bahwa dari dalam negeri Indonesia, kekuatan militernya tidak cukup kuat untuk memaksa RI tunduk kepadanya. Perang yang berkepanjangan berakibat pada hancurnya perkebunan dan pabrik-pabrik Belanda. Untuk menghindari kejadian tersebut, Belanda harus mengubah strateginya.
Yang kedua, Belanda tidak mendapat dukungan politik dari dalam negeri Indonesia. Ketika membujuk Sultan Hamengkubuwono IX untuk menjadi pimpinan sebuah negara di Jawa, Belanda ditolak. Yang ketiga, para pejuang Republik Indonesia terus melakukan perang gerilya dan serangan umum. Faktor dari luar, yaitu PBB dan Amerika Serikat mengambil sikap yang lebih tegas terhadap Belanda. Belanda mendapat ancaman dari Amerika Serikat dengan dihentikannya bantuan pembangunan yang menjadi tumpuan perekonomian Belanda. Mau tidak mau, Belanda harus cepat-cepat mengakhiri peperangan dengan Indonesia jika tidak mau perekonomian Belanda menurun. Dengan adanya kedua faktor yang memengaruhi kepergian Belanda dari Indonesia itu, maka diselenggarakanlah konferensi meja bundar yang bermuara diakuinya kedaulatan Republik Indonesia Serikat pada tanggal 27 Desember tahun 1949, sehingga memaksa Belanda keluar dari bumi Indonesia. Selain dari dua faktor yang mempengaruhi kepergian Belanda dari Indonesia, ada hal-hal penting yang mendasari Belanda akhirnya keluar dari wilayah Indonesia. Yang pertama, gigihnya perjuangan fisik bangsa Indonesia. Belanda mengalami kesulitan dalam menaklukkan wilayah Indonesia karena kegigihan perjuangan rakyat Indonesia. Adanya badan atau laskar-laskar dari berbagai daerah, hasil bentukan pemerintahan Jepang, yang memiliki kemampuan dan pengetahuan teknis dalam hal peperangan, menjadi kendala teknis yang cukup berat untuk dihadapi Belanda. Yang kedua, taktik gerilya yang menyulitkan Belanda. Para pemuda Indonesia mendapat banyak pengetahuan dan kemampuan dari pihak Jepang, seperti para mantan peta, Heiho, Seinendan, dan Keibodan. Hal ini menjadikan mereka tangguh dalam hal strategi peperangan, khususnya taktik gerilya. Terlebih lagi, penguasaan wilayah mereka terhadap daerahnya sendiri. Yang ketiga, gigihnya perjuangan lewat diplomasi. Perjuangan bangsa Indonesia dilakukan juga melalui saluran-saluran diplomasi, baik dalam negeri maupun di dunia internasional. Berbagai perundingan dengan pihak Belanda dilakukan untuk mempertahankan kemerdekaan dan mewujudkan pengakuan kedaulatan Belanda atas wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Meskipun cara diplomasi tersebut tidak secara langsung menghasilkan tujuan yang diharapkan, namun lambat laun pengakuan secara de facto maupun de jure dapat diperoleh. Yang keempat, tekanan dari dunia internasional. Dunia internasional mengecam Belanda. Akibatnya, Belanda harus mematuhi resolusi yang dikeluarkan Dewan Keamanan PBB, di mana antara pihak Indonesia dan Belanda harus segera menghentikan permusuhan. Selain itu, Amerika Serikat mengancam dan memutuskan bantuan ekonomi dan keuangan Marshall Plan terhadap Belanda jika Belanda tidak mematuhi resolusi Dewan Keamanan PBB untuk menghentikan konflik dengan Indonesia. Hal ini semakin memaksa Belanda untuk kembali ke meja perundingan. Oleh karena itu, Belanda harus segera keluar dari Indonesia. Nah, teman-teman, itu tadi adalah pembahasan tentang masuknya Belanda ke Indonesia. Sekian pembahasan yang saya lakukan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sampai jumpa lagi.